Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Innallaha wa malaikatuhu yusholluna 'alan nabiyya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat-Nya yang dilimpahkan kepada kita semua sehingga kita dapat beribadah di masjid yang mulia ini. Marilah kita senantiasa terus menerus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang sebenarnya untuk menuju dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita mengingat segala apa yang kita amalkan selama ini dan berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan demikian kita termasuk golongan orang-orang yang tidak lalai ingat kepada Allah walaupun kita disibukkan dengan aktivitas jual beli dan perdagangan. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang mutakin dan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Di mimbar yang mulia ini kami berwasiat takwa kepada diri pribadi maupun kepada jamaah khususnya. Dengan penuh kesadaran mari kita laksanakan perintah-perintah Allah, kita tinggalkan larang-larangannya. Dengan begitu insya Allah kita selamat fit dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Melalui mimbar khutbah ini saya berwasiat kepada diri saya pribadi maupun kepada jamaah. Marilah kita sama-sama senantiasa meningkatkan kadar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka langkah bahagia dan beruntungnya orang yang termasuk dalam golongan mutakin, karena kelak akan mendapat tempat dan makam yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita mengingatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala tanpa basa-basi, karena kesungguhan dalam bertakwa akan berimplikasi dalam sikap laku taat terhadap syariat dan menghindar dari maksiat. Dan tidak lupa juga kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat keimanan, nikmat panjang umur dan lain sebagainya, sehingga kita dapat berkumpul di masjid mulia ini dalam rangka melaksanakan salat Jumat. Dalam khutbah yang sangat singkat ini, mari kita merenung sejenak tentang sesuatu yang pasti kita hadapi, sesuatu yang menjadi gerbang dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat, yaitu kematian, yang tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 28 yang berbunyi, kaifa takfaruna billahi wa kuntum amwata fa'ajayakum summa yamitukum summa yahyikum summa ilaihi turja'un. Yang artinya, bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu,
lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa akan kekuasaan Allah, dan sungguh aneh orang yang ingkar kepada Allah sementara manusia awalnya tiada, lalu Allah menjadikannya ada di muka bumi ini. Ayat ini juga menunjukkan bahwa kita pasti semua akan mati, dan kita semua pasti akan dibangkitkan setelah kematian itu. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa saja kewajiban kita dalam kehidupan ini sebagai persiapan diri kita sebelum mati? Tentunya ada banyak hal, namun setidaknya ada 3 hal yang akan kita bahas pada kesempatan yang mulia ini. Yang pertama, beramal sebaik mungkin. Apa itu beramal sebaik mungkin? Yaitu pekerjaan yang dilakukan dengan istiqomah. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Fa inna khairal fakuli ada wa mauta wa anikul." Sesungguhnya sebaik-baiknya pekerjaan adalah yang rutin meskipun itu sedikit. Beramal sebaik mungkin juga berarti bahwa pekerjaan itu kita lakukan dengan seikhlas mungkin, semaksimal mungkin, dan dengan sesempurna mungkin, baik dalam interaksi kita kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Dalam tiap amal kita dipatrikan dalam diri kita bahwa bisa. Jadi itu adalah amal terakhir kita. Yang kedua, menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Di antara yang dapat kita persiapkan dengan memperbanyak amal jariyah, ilmu yang bermanfaat, serta mendidik anak kita menjadi anak yang soleh, yang dapat mendoakan kelak. Dan yang ketiga, yang terakhir, berdoa agar diberikan husnul khotimah. Apa itu husnul khotimah? Di antara tanda husnul khotimah ialah apabila ia mengucap la ilaha illallah di akhir hayatnya. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana ajiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Sungguh mulia sekali. Adapun indikator lainnya dari seorang husnul khotimah apabila ia mengerjakan pekerjaan baik di akhir hidupnya. Selain berusaha dengan segenap amal untuk mencapai husnul khotimah, kita juga harus berdoa agar Allah senantiasa memberikan kita keistimewaan ini. Salah satu doa untuk meminta husnul khotimah adalah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Yusuf yang terekam dalam surah Yusuf ayat 101. Fatiros samawati wal ardi anta waliyasi fid dunya wal akhirah tawafuni masalimma wal hikil basolihain, yang artinya, wahai Tuhan, pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam muslim dan gabungkanlah aku dengan orang yang soleh. Barakallahu liya walikum fil Qur'ani azimi wa nafa'ani wa yakum bima fina minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu wasami'ul alim wa qul rabbul rahmat wa qul rabbikfir waroham anta khairur rahimin. Demikian khutbah yang sangat singkat ini. Semoga bisa diambil pelajaran dan hikmahnya betapa pentingnya arti sebuah kematian dan
tentunya kita harus juga mengingat pada Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat intana samiun qaribun mujibud da'wat wal khadiyajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina ya Allah fi sakratil maut wa najatan minan nari wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar ya aziz ya abror ya ghafar ya rabbal alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bifadlin subhana rabbikal rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wazirkullah alladina yazurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'alhu min fadlihi yutikum wala zikrullahi akbar. Aqimus sholah.